Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari yang hadir di Masjid Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu Pekanbaru ataupun yang menyaksikan melalui media live streaming dimanapun berada, dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas segala nikmat yang dikaruniakannya, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan syukur kita mendapat tempat di sisinya dan diterima sehingga diberikan balasan nikmat-nikmat yang sentiasa membuat kita bersyukur pula kepadanya. Pagi ini atau subuh ini kita diberikannya nikmat pula, sehat, sempat, tulus, insya Allah ikhlas. Tidak yang kita inginkan kecuali apa yang Allah inginkan dari kita, yaitu meminta ridha dan pahala daripadanya. Semoga tak satu pun kita kecuali mendapatkan semua yang dijanjikannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang bergembira melihat umatnya banyak, yang bergembira melihat umatnya selalu ingat kepada akhirat, yang bergembira melihat umatnya selalu meninggikan derajat dengan beriman dan menuntut ilmu. Mudah-mudahan rindu kita nanti terobati, cinta kita kepadanya diterima, dan di hari kiamat kita berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu kaum muslim dan muslimat, untuk itulah kita mengaji supaya tidak salah kaji. Untuk itulah kita mengembalikan ilmu kepada Nabi SAW, karena itulah yang disuruh oleh Allah dan yang harus kita taati. Banyak orang mengatakan ikut Nabi tapi tidak belajar dari Nabi. Banyak orang katanya ikut as-salaf tetapi bercanggah dengan pemahaman as-salaf. Makanya Imam As-Sabuni menulis kitab ini karena bibit-bibit itu sudah nampak di masanya. Dan Nabi sudah bagi ingat sebelum datang masanya, bahwa kalian akan berselisih paham banyak. Oleh sebab itu ikut pahaman saya, jangan ikut pahaman yang lain. Nah, makanya semua mengklaim sanad, maka 20 sanad juga. Ya semua klaim sanad, Masya Allah. Di zaman kita tahu tak dalil, ada dalil katanya.
Minta sanad ada pula sanad. Cuma bedanya sanad kita ini tahan uji. Kalau sanad tanah, enggak. Kadang-kadang ada 3 orang syekh zaman sekarang sampai ke Nabi dengan 3 perantara. Nah, tapi banyak yang percaya gitu. Saya meriwayatkan dari ayah saya langsung dari Nabi. Ah, mantap. Tapi yang tentulah yang tak berilmu, yang miskin yang tak tahu, ya nengok syekh, ya apa, sorbannya setinggi loteng kah? Habis itu jenggotnya panjang putih pula, pakai jubah, masya Allah, badai bahasa Arab, badai bahasa Arab. Akhirnya tawasulah karena berharap barakah, karena ini langsung dari Nabi SAW ikut. Masa sanad sekarang 3 orang aja, atau 2 orang seperti Imam Bukhari aja yang saya wafat 256 itu sanad paling tingginya hanya 3 antara dia dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hidup di abad ke-15 Hijriah ini. Bisa sanadnya 2 saja dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi untuk itulah kita belajar. Apa yang maksud dengan sanad? Ada pula yang bilang tarekat kami sanadnya bersambung sampai ke Abu Bakar Siddiq. Berapa sanadnya? 1 aja. Kalau ada satu ajaran, 1 aja sanad. Semua ajaran Muhammad itu sampai ke Nabi. Coret aja lah, itu memang sanad dusta. Tidak ada satupun dalam Islam ini ajaran, satu pahaman diriwayatkan langsung dari Nabi dengan satu sanad. Tidak ada. Tidak ada orang. Sebab Nabi dulu hadisnya tak dibukukan. Sehingga tidak ada satu sanad. Beza dengan Al-Quran. Mungkin antum terima satu sanad sampai ke Nabi. Apa sebab Al-Quran itu terbatas. Ya, mutawatir. Sebenarnya bukan satu sanad. Tapi antum dengan syekh antum satu sanad. Jelas? Tapi sampai ke syekh, misalnya antara ke Syatibiyah itu mutawatir dengan banyak sekali sanad. Oleh itu kaum muslimin. Kalau ada yang bilang satu sanad. Aliran Dasmaniyah. Kan aliran Dasmaniyah. Syekh Dasman dari Yahya, dari Ma'ali. Kan dari ayah, dari datuk kan itu kan. Buat teliti pula semuanya datuknya dulu tidak menuntut ilmu, jualkan salai rupanya. Allah Musta'an. Jadi Allah Musta'an. Jadi tidak bisa. Jadi sekarang ini umat kalau tidak berilmu memang mudah ditipu. Ya mudah ditipu. Pandai sedikit bercakap retorika pakai sanad. Kami pandai takhrij, pandai ulumul hadis. Ya, Allah Musta'an. Kadang-kadang nampak pula tawaduknya dikit kan. Baik, sekarang masuk kita pada bab semalam tentang iman bertambah dan berkurang. Terakhir perkataan siapa semalam itu ya? Perkataan Abdullah Mubarak sudah semalam. Belum ya? Sudah selesai. Anggap aja belum selesai karena dah lupa semua nampaknya. Kalau lupa diulang lagi sedikit. Nah, hah? Apa sih? Wathani? Perkataan Abdullah Mubarak belum kan? Baik. Berkata Imam As-Sabuni rahimahullah taala wa sami'tu Aba Ja'far Muhammad bin Salih bin Hani. Dikenal Ibnu Hani, seorang ulama mazhab Syafi'i di masanya, yaqul, dia berkata, sami'tu Aba Bakr Muhammad ibn Shu'aib, saya mendengar Abu Bakar Muhammad ibn Shu'aib berkata, sami'tu Ishaq ibn Ibrahim Al-Hanzali, saya mendengar Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali, Ishaq bin Ibrahim bin Miqsam ibn Makhlad Al-Hanzali, yang disebut dengan Ibnu Rahuyah. Ini kata Imam Ahmad, tidak ada orang yang menyeberang sungai Khurasan menuju Baghdad yang lebih faqih daripada Ishaq ibn Rahuyah atau Ishaq bin Rahawayhi. Orang Nahu bilang Rahawayhi. Kalau ahli hadis bilang Rahuyah. Manjawaihi. Orang hadis bilang Manjuyah. Mardawaihi. Kata orang Nahu. Orang hadis bilang Marduyah. Terserah aja. Antum nak pilih baca yang mana yang mudah. Manjuyah atau Manjawaihi? Nah, sama aja. Nah, buat dua-duanya tidak apa-apa. Nah, tapi dia tidak memiliki mazhab seperti Imam Ahmad rahimahullah. Itu tandanya mazhab itu tidak wajib, bukan berarti tidak boleh. Tapi yang tidak boleh itu fanatik mazhab. Sehingga kalau tidak Syafi'i keluar dari ahli sunnah. Ya, berarti sedang kita keluar itu. Ya, sebab dalam mazhab Syafi'i umroh tidak boleh pegang tangan istri. Pas tawaf, pilihlah itu. Istri hilang,
Atau pindah mazhab. Lucu kan kalau tidak pegang mazhab Syafi'i berarti keluar dari Ahlus Sunnah. Akhirnya terpaksa juga pindah mazhab. Ya sih? Kan tidak boleh bersentuh tangan. Nah, kan tidak boleh bersentuh suami istri karena membatalkan wudhu. Nah, pas pergi umrah, ramai orang. Apa cara apa katanya? Acalah batal-batal lah katanya. Kalau dia berkeyakinan wudhunya batal, tawafnya tidak sah. Akhirnya ubah keyakinan. Nah, ubah keyakinan mazhab tidak Syafi'i lagi di sini karena di sini Hambali gitu. Ah, habis itu nak bayar makanan atau nak bayar apa? Terpaksa pakai kartu ATM. Saya mazhab Syafi'i tidak sah juga. Apa sebab? Mazhab Syafi'i beli garam satu, aku jual, aku beli. Selesai kan? Belilah gula, aku jual, aku beli. Ada begitu kita beli di supermarket? Hah? Ada? Ada nggak? Pergi Indomaret, beli 15 item. Baterai dua buah. Nah, baterai aja hitung dulu. Aku jual, aku terima ijab kabul kan? Ah, selesai satu stroke. Habis itu ambil lagi susu. Ada? Hah? Sampai 15 kali. Itu tidak akan dilayani kita. Apalagi banyak orang antri di belakang. Oleh sebab itu, kaum muslimin dan muslimat boleh bermazhab. Tapi jangan keluarkan orang yang tak bermazhab dari ahlus sunnah. Karena ahlus sunnah itu bukan ahlul mazhab. Sunnah itu sunnah Nabi, bukan sunnah mazhab. Jelas? Jadi kalau tidak ikut sunnah, baru keluarkan dari kan ahlus sunnah cerita tadi. Kalau nak ahlus sunnah di Indonesia mesti mazhab Syafi'i. Kan itu katanya. Nah, yang kita ikuti sunnah Syafi'i atau sunnah Nabi. Ya, makanya tidak boleh keluarkan ke orang yang ikut pendapat Syafi'i, tapi ikut dia sunnah Nabi, keluar dia harus sunnah. Tentu keliru. Seolah-olah kita harus ikut sunnah Syafi'i, bukan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tuh anti mazhab tuh katanya. Tapi lo anti mazhab jadi juru bicara pula. Ini tidak ada SK jadi juru bicara, jadi juru bicara. Sering menafsirkan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Mushaq bin Ibrahim adalah salah satu ulama yang patut punya mazhab, tapi dia tidak punya mazhab. Karena dia faqih sekelas dengan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Yaqul berkata, Qadim Ibn Mubarak. Datang, oh ini sudah kemarin, Ibn Mubarak kan sudah ya. Pada lupa, kita ulang aja. Qadim Ibn Mubarak, datang Abdullah Ibn Mubarak Ar-Ray. Okay, Ar-Ray. Ar-Ray itu di Khurasan. Sekarang tepatnya di wilayah Iran sekarang. Nah, dulu Ahlus Sunnah semurni di situ sampai abad kelima berakhir. Itu boleh dikatakan tidak ada bid'ah di situ. Hampir tidak ada. Yang nampak ya, kalau orang apa namanya yang sembunyi-sembunyi tentu ada di mana-mana. Tapi yang zahir, yang diakui tidak ada. Ya, sampai akhirnya masuk Syiah ke dalamnya, akhirnya menjadi wilayah subur untuk ahli Allah musta'an. Faqala lahu ya Abu Abdurrahman. Lalu dia katakan kepadanya, wahai Abu Abdurrahman. Faqama ilaihi rajulun minal ubbad, berdiri datang kepadanya seorang ahli ibadah. Ini ahli ibadah ini. Biasanya kalau disebut ahli ibadah, dia kurang menuntut ilmu. Nah, adhannu innahu yazhabu mazhab al-khawarij. Dikira atau diperkirakan dia bermazhab khawarij. Jadi khawarij itu ciri khasnya memang ahli ibadah. Ahli ibadah. Itulah masalahnya. Jadi kalau tuan-tuan terlalu rajin pulang masjid dituduh orang ciri khawarij. Ya di antara ciri khawarij itu adalah botak. Kalau sering atau umroh kan botak tuh. Disebut pula ciri khawarij. Nah, lalu antum sering pula belajar dengan ulama Najd. Nah, keluar pula hadis tentang fitnah datang dari arah Najd dan seterusnya. Karena memang ahli fitnah itu pandai bikin fitnah. Itu masalahnya. Makanya jangan dengar ahli fitnah. Kan orang Khawarij kan suka baca Quran. Awak nih Ramadan nih harus sering baca Qurannya, enggak usah sering baca Quran. Woi katanya, ini ciri Khawarij. Subhanallah.
Kalau itu dipahami oleh umat Islam, akhirnya mereka takut belajar Islam, takut baca Al-Quran, takut rajin ibadah. Karena memang membuat orang tertipu dengan aliran Khawarij itu karena mereka punya ciri khas yang sama dengan orang yang orang-orang beriman. Paham tak? Ini salah kincah saya. Saya ulang kembali. Orang Islam yang beriman harus rajin baca Quran. Betul kan? Harus rajin ke masjid. Harus rajin puasa sunat. Harus berakhlak yang baik. Nah, ciri-ciri ini kan ciri khas orang Islam nih aslinya. Sah? Betul? Nah, orang Khawarij punya ciri ini. Paham? Cuman di keyakinannya ada masalah. Keyakinan kan tidak terdeteksi oleh orang. Yang terdeteksi adalah tampilan. Makanya hari ini ketika lihat, oh ini celana cingkrang. Ciri, ya karena kebanyakan umat tidak istiqamah dengan agamanya. So, nah, tiba-tiba ada yang berpaham Khawarij, mirip-mirip dengan, paham tak? Ya. Ada pula, apa namanya, orang yang rajin bawa Quran saku dulu kan. Apalagi kalau mahasiswa, rajin baca Quran. Ada kesempatan di bis baca Quran. Dia ada kesempatan di, pokoknya baca rajin Quran. Ada orang-orang yang Khawarij juga cirinya rajin baca Quran. Sampai Nabi bilang, kalian para sahabat minder kepada mereka dengan ibadah mereka. Nah, cuman bedanya sahabat dengan mereka apa? Mereka suka protes Nabi, sahabat, taat pada Nabi. Itu aja. Tonton suka protes enggak? Suka protes enggak? Suka demo? Kan enggak kan? Berarti bukan? Belum tentu. Iya, belum tentu. Makanya perlu ilmu. Perlu ilmu. Karena ciri khas mereka nanti mengafirkan orang yang berbuat dosa besar. Hati-hati. Atau ngafirkan orang buat dosa besar? Kayaknya iya. Nah, soalnya ketika orang salam tidak dijawab salamnya. Apa sebab? Celananya tidak cingkrang. Iya tak? Nah, keliru lagi. Kan pernah kita menghadapi hari-hari seperti ini kan? Assalamualaikum. Tengok celana. Isbal. Tidak dijawab salamnya. Langsung dihajar. Ya, itu masalah. Nak beli air kelapa. Tengok. Awalnya berjenggot kan? Ternyata, oh ini tidak sepengajian dengan kita. Tidak jadi beli. Pergi beli sama orang yang tidak ngaji. Karena ada juga. Nah, jadi kadang-kadang orang tidak menyangka dan mengira dengan dosa kecil saja bisa meninggalkan ukhuwah imaniyah. Jelas? Walaupun dia tidak katakan ini orang kafir, tidak. Tapi seolah dia sudah gara-gara kesalahan satu, hilang seluruh kebaikan. Seolah-olah asal, pokoknya tidak sama dengan kita satu masalah, otomatis keluar dari manhaj ahlis sunnah. Apa bedanya dengan tadi? Ditinggalkan mazhab syafi'i. Hah? Tinggalkan mazhab syafi'i berarti tidak ahlis sunnah. Sama kalau tidak ngaji di Ubay bin Ka'ab. Berarti tidak satu manhaj. Kalau tidak seguru berarti tidak satu manhaj. Apa bedanya? Kepada natap begini, natap curiga nampaknya. Apa bedanya? Ia menjadikan wala wal bara bukan lagi kepada sunnah, bukan lagi kepada ilmu, tapi kepada orang dan guru, kepada tempat dan aliran. Ini yang masalah. Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Atau misalnya kita wajib nak mencintai Ahlul Bait. Ahlul Bait Rasulullah wajib kita cintai. Ada datang pula aliran seperti Syiah dengan alasan mencintai Ahlul Bait. Jelas ya? Mencintai Ahlul Bait. Nah, kalau ada yang suka mencintai, menyebut-nyebut, menyanjung Ahlul Bait, ini terendus Syiah pula ini. Apa sebab? Ada kesamaan? Jadi bukan. Mencintai Ahlul Bait benar. Tapi mencintai Ahlul Bait gaya Syiah batil. Apa sebab? Karena gara-gara cinta kepada Ahlul Bait, mereka seperti belah bambu. Tahu belah bambu? Tak tahu, bukan belah durian. Belah bambu. Tahu belah bambu?
Ya tentu tidak pernah pakai belah bambu lagi. Semua dah selesai dikerjain orang. Kita tinggal makainya. Belah bambu itu. Biasanya satu diinjak, satu ditarik ke atas. Sering nggak kita begitu? Satu diinjak, satu ditarik ke atas. Satu dinaikkan, satu dimatikan. Ya, ada. Itu namanya belah bambu. Itulah Syiah itu. Jadi mereka gara-gara mencintai Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ada yang sampai mengkafirkan sahabat-sahabat seperti Abu Bakar, Umar dan Utsman. Tidak pernah dengar? Sering ya. Makanya jangan tertipu dengan tampilan itu. Ya kita mencari Ahlul Bait. Nah, atau kadang-kadang orang sufi asal Ahlul Bait mesti keramat, mesti wali. Bukan syekh. Wali tidak mesti dari Ahlul Bait dan tidak semua Ahlul Bait mesti wali. Awak wali juga nah. Wali murid. Tidak ada kita yang tidak wali ini. Wali murid. Di antaranya ada yang sudah jadi wali nikah. Nah, kita semua wali. Jadi asal Ahlul Bait mesti wali. Walaupun merokok di masjid. Walaupun suka main gitar dan sebagainya. Jadi wali. Nah, Ahlul Bait itu sejak zaman Nabi kan tidak ada. Iya kan? Kan ada Abu Talib. Wali. Abu Talib wali. Padahal dia orang si halus itu. Tapi tidak bisa. Tidak jadi Ahlul Bait. Tidak jadi wali dia. Tidak jadi pengikut nah. Abu siapa lagi? Adalah guru yang lebih parah dari Abu Talib. Abu apa? Abu Lahab. Subhanallah. Tidak hafal tabat tiada. Abu Lahab. Nah, lebih parah lagi. Itu Ahlul Bait. Iya, Ahlul Bait. Bahkan sejarahnya dia yang paling bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sampai orang-orang yang peringati kelahiran Nabi itu justru mengangkat dalil Abu Abu Lahab. Iya, karena mengikuti apa namanya, alasannya Abu Lahab saja bergembira dengan kelahiran Nabi. Masa antum tidak bergembira? Nah, sampai pula ada hadis mimpi. Ya, hadisnya lemah sanadnya karena mursal. Kemudian yang mimpi entah siapa, majhul pula. Yang ketiga, tentang Abu Lahab. Bahwa dia diringankan azabnya setiap hari. Hari? Hari apa? Lahir Nabi. Hari? Itulah anak kalian tidak maulid itu masalahnya. Hari Senin. Hari kelahiran Nabi SAW. Oleh sebab itu kita peringati maulid Nabi setiap hari. Hah? Ya karena Abu Lahab kan diringan setiap hari Senin. Biar kita diringankan pula supaya hari setiap Senin. Iya, setuju? Enggak setuju? Hah? Daripada sekali setahun kok. Lupa lagi kok. Ini baca sejarah Nabi sekali setahun. Lupa kan, jangan sekali setahun, sekali sebulannya lupa. Modelnya ini tadi. Udah tadi ini. Tadi ingat lagi kan. Kaum muslimin. Kita lagi sekali setahun. Nah, gimana setiap Senin? Kita mulai. Nah, Nabi mensyukurinya dengan puasa. Bukan dengan itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi tidak semua Ahlul Bait itu mengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu ada seorang mufti di Makkah dari kalangan Ahlul Bait, dari keturunan Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Tapi tukang bikin fitnah luar biasa. Kitabnya jadi fitnah seluruh dunia hari ini. Isinya banyak dusta. Subhanallah. Banyak dusta. Nama kitabnya Fitnatul Wahabiyah. Dia sudah terjemah ke dalam berbagai bahasa. Ya, semua isinya atau kebanyakan isinya adalah menyokong bid'ah-bid'ah yang ditolak oleh sunnah Nabi SAW. Seperti mengagungkan kuburan, bertawassul dengan orang-orang yang sudah mati. Dan bertentangan tuh dengan dalil-dalil yang sahih dari Nabi SAW. Tapi itu yang dihidupkannya. Kemudian berbohong atas nama Syekh Muhammad Abdul Wahab. Syekh Muhammad Abdul Wahab itu orangnya adalah orang yang sangat seram, kejam dan sebagainya.
suka menumpahkan darah, suka ngapirkan orang. Semuanya kitabnya ini semua isinya fitnah semua. Makanya orang yang suka baca kitab itu juga jadi ahli fitnah sesuai dengan nama kitabnya, Fitnatul Wahabiyah. Setiap yang memakai kitab ini pasti jadi ahli syubhat dan ahli fitnah. Fitnah sana, fitnah sini. Bahwa Wahabi itu kalau belajar Wahabi nanti akan jadi zombie. Nah, tentu tidak ingat lagi zombie lah. Mayat berjalan. Jadi mayat berjalan. Berarti kejam-kejam setelah mati. Kalau hidup kan enggak kan? Iya. Kalau mati. Ustaz. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, faqama ilaihi rajulun minal ubad. Lalu seseorang dari kalangan ahli ibadah. Adzannu annahu yazhab mazhab al-khawarij. Diperkirakan dia dari mazhab khawarij. Dia. Faqala lahu. Lalu dia bertanya kepadanya. Siapa tadi yang ditanya? Abdullah ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala. Ya Abu Abdurrahman. Wahai Abu Abdurrahman. Ma taqulu fi man yazni wa yasriq wa yashrabul khamr. Bagaimana pendapatmu wahai Abu Abdurrahman? Ibnu Mubarak kan ulama besar ya. Ahli sunnah. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang berzina? Orang yang mencuri? Orang yang minum khamar? Qala Abdullah Mubarak menjawab, la ukhrijuhu minal iman. Saya tidak mengeluarkannya dari keimanan. Artinya tidak mengkafirkannya. Orang itu bilang lagi, faqala ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, ala kibaris sinni sirta murji'ah. Dah tua-tua begini jadi orang murji'ah. Apa orang murji'ah apa kemarin? Ya memang lupa, mau patut diulang memang. Orang murji'ah gimana? Yang menyamakan iman yang menyamakan iman kita dengan imannya malaikat Jibril dan Mikail. Jelas ya? Padahal kemarin Syekh salah seorang ulama Nisabur bilang kita nak menyamakan iman kita dengan imannya Yahya ibn Yahya. Nah, lupa lagi. An-Nisaburi, Syekh al-hadis di masanya di Nisabur, guru Imam Muslim, nak menyamakan iman kita dengan Yahya bin Yahya An-Nisaburi saja, tidak mungkin. Ini dah dia bilang iman saya seperti iman Jibril dan Mikail. Itu orang Murji'ah. Kenapa? Karena dalam keyakinan orang Murji'ah, orang yang rajin ke masjid dengan orang yang rajin ke bar, asal mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sama imannya. Paham? Hah? Apa maknanya? Bahwa amal tidak berpengaruh pada iman. Nak jadi ahli maksiat antum, yang penting percaya sama Allah. Jelas? Nak jadi ahli ibadah, tak menambah juga. Oleh sebab itu, tidak usahlah nambah-nambah ibadah. Kemudian kenapa disia-siakan masa muda ini untuk berbuat maksiat? Minum aja lah khamar dan sebagainya. Pergilah ke tempat-tempat maksiat. Karena iman sudah terjamin. Iman tidak berubah. Makanya ini dulu, masih ingat tuan-tuan ketika orang nak ngundang salah seorang ratu dosa dunia. Ratu dosa dunia. Masih ingat? Siapa? Nah, malas saya nyebut namanya. Inisialnya GG. Ya. Nak tahu nanti GG, Lady GG ya. Nah, nauzubillah. Nah, tahu rupanya ya. Nah, subhanallah. Nak diundang ke Indonesia. Ada seorang tokoh nasional, ketua ormas besar. Dia bilang, warga kami tidak ada masalah. Sebab setan sudah sejak lama ada di Indonesia.
Iblis sudah berkentayangan di sini. Iman warga kami tidak pernah berubah, tetap imannya. Hah, imannya kokoh seperti kokohnya karang di laut. Nah, tidak tergoda. Apalagi dengan seorang ratu dosa ini. Tidak apa-apa, datangkan aja. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi orang Indonesia tidak perlu takut. Walaupun datang. Iblis saja kita tidak takut. Katanya. Apalagi? Apalagi? Nah, gimana menurut antum? Jadi iman warga tidak terpengaruh oleh penampilan raja atau ratu dosa ini. Ada lagi nama dulu ratu dosa juga. Namanya bagus, Bang. Namanya bagus. Namanya nama orang Islam. Ihsan. Pernah dengar nama ini? Tapi jangan terbayang kawan-kawan di sini, bukan. Apa namanya, Bang ya? Lah, bukan Irsan, Irsyad, maaf. Irsyad Menji. Mungkin darah-darah orang-orang. Ya, mungkin lah darah-darah India, mungkin aslinya, mungkin atau daerah-daerah situ. Nggak tahu juga ya. Bagus kalau untuk nggak tahu. Ya, saya tahu kan karena komentar tadi lah, Kiai tadi yang mengatakan, "Nggak apa-apa, datangkan aja, nggak ada masalah." Apa sebab? Imannya tetap kokoh dan kuat. Nah, bagaimanapun, masuk aja lah, nggak masalah. Itulah makanya masalahnya kalau ada sekarang orang selawatan sambil jogging atau selawatan sambil megang artis, nah ya, atau macam-macam lah kegiatan yang dianggap keagamaan. Tidak pengaruh itu. Sebab apa? Sebab iman tetap stabil. Nah, Islam iman itu stabil, tidak terpengaruh oleh maksiat. Inilah yang namanya murjiah itu. Jadi Abdullah Mubarak ketika ditanya oleh ahli ibadah tadi yang berpaham khawarij, khawarij dengan murjiah bertentangan betul. Murjiah bilang tidak masalah berdosa, asal tetap beriman. Kalau orang khawarij, masalah dikit aja dosa, bermasalah hilang iman. Mantap ya. Ya memang orang-orang kalau ekstrem kanan, ekstrem kiri, kita yang di tengah yang azab dibuat. Ya, orang khawarij bilang kita murjiah, orang murjiah bilang kita khawarij. Makanya tonton ini siap-siap disebut khawarij. Walaupun antum tak punya pikiran sedikit pun untuk melawan pemerintah, sah? Ada pikiran? Demo aja tonton tidak mau kan? Iya kan? Nah, kalau sempat saya bilang demo tuh ada pembagiannya, tonton mulai curiga sama saya. Betul kan? Betul. Nah, makanya tidak saya bahas sekarang. Jangan tanya-tanya. So, kalau tuntutannya siap dengar jawabannya. Kalau tidak siap, saya tidak jawab. Gitu aja. Nah, tuntun kan harus kan, tidak boleh sama sekali kan, iya kan? Nah, coba yang. Tapi tetap tertuduh antum. Apa sebab? Ada murjiah di sana. Ada murjiah di sana. Murjiah memandang orang-orang yang tidak, orang-orang yang apa namanya, orang yang tidak, murjiah memandang bahwa orang-orang khawarij itu, maaf, memandang kita-kita ini sebagai khawarij. Apa sebab? Cirinya sama. Cirinya sama. Apa ada cirinya? Rajin ibadah. Rajin ibadah. Sunat-sunat pun dibuat juga. Khawarij memang seperti itu tampilannya. Suka baca Quran. Kan sudah bilang tadi di awal. Suka baca Quran, suka mengaji, suka puasa, suka sholat malam. Jelas? Nah, murjiah suka tidak suka mengaji, suka bubarkan kajian, dan suka ke klub malam. Kalau tadi suka sholat malam, ya ini suka ke klub malam. Nah, melihat orang-orang yang seperti sholat malam itu, nampak seperti orang khawarij. Walaupun antum tak ada niat sama sekali untuk memberontak, tidak pernah terniat untuk melawan, mengkritik aja antum tidak mau kan? Ya terima aja lah apa adanya gitu ya. Nah, dan sebagainya. Kan disuruh Nabi sabar sampai bertemu dengan Nabi di tepi telaga. Tapi orang murjiah mana itu enggak. Enggak ada bedanya dengan apa? Dengan khawarij. Nah, orang khawarij mandang kita ini, mandang ini murjiah. Apa sebab? Karena enggak mau melawan pemerintah.
Apa sebab? Sudah jelas Nah, sejelas kafir. Kenapa kafir? Pakai undang-undang yang tidak ada dalam Al-Quran. Kalian tetap dukung. Akhirnya kita digencet dari dua arah. Satu gencet Khawarij, satu pakai bemper Murji'ah. Paham? Nah, kalau tidak tahan, akhirnya pindah sebelah sini. Ya, yang tidak tahan pindah ke Murji'ah. Yang tidak tahan pula ke Murji'ah pindah ke Khawarij. Yang bertahan itulah siap dituduh dari berbagai arah. Karena memang tidak mungkin ahli bid'ah bersatu kecuali menghadapi ahli ahli sunnah. Kalau sudah berhadapan ahli sunnah mereka bersatu. Tapi kalau sesama ketika dibiarkan mereka juga tidak bisa disatukan. Kapan bisa disatukan? Kalau memang ikut sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu berat. Ya jangan sendiri. Harus bersama sama. Kemudian jangan main sikut dengan sesama kawan. Ini sedikit aja kawan, gara-gara satu jual cendol, satu jual es tebak, bersaing pula. Satu suka membahas masalah ini. Antum sih jarang belajar tauhid katanya. Dia takhasusnya di fikih, kenapa dipaksa di? Paham enggak? Terus ada Dasman tuh jarang ngajarin tauhid. Apa sebab? Dia takhasusnya di hadis, gimana pula belajar tauhid. Jelas? Paham enggak? Ini banyak model tuh tuh. Jarang mengajarkan tauhid tuh kan. Akhirnya terpaksa baca kita tauhid lagi. Tahu dia bahwa kita juga tahu tauhid. Allah Ustaz. Kaum muslimin. Dia tak kasusnya, ijazahnya di hadis, bukan di tauhid. Coba kalau yang ada kasus akidah nanti suruh baca hadis, pasti kita tauhid ke akidah dibawa semuanya. Iya enggak? Kan ya? Nah, makanya yang dibahas nanti orang yang aslinya otomotif ya. Lalu bicara tentang tauhid nanti beda nanti hasilnya kaum muslimin. Baiklah. Jadi kata beliau, orang Khawarij ini menuduh Abdullah bin Mubarak sebagai Khawarij. Sebagai Khawarij. Makanya kalau Anda akan aneh untuk mendengar ulama-ulama besar dianggap sebagai kaki tangan pemerintah. Orang-orang yang sudah ibaratnya sudah diikat hidungnya dan sebagainya. Apa sebab? Karena mereka tidak mau melawan. Mereka justru menjadi kawan yang kalau bisa diluruskan. Kalau tidak, nasihati. Kalau enggak, ya kita hanya kewajiban menasihati. Karena hak taat itu menghendaki tidak boleh melakukan perlawanan kepada waliu al-amri. Nah, kaum muslimin. Makanya antum tuh tidak akan bebas dari fitnah. Besok kalau berkuasa Wahabi itu kita dibantainya katanya. Karena apa? Akibat baca kitab fitnah tadi. Baca kitab fitnah tadi. Padahal dia mati dengan aman di Madinah di negeri Wahabi. Yang baca ini sering pergi Makkah dan Madinah di masa-masa pemerintahan Wahabi. Dilayani dapat fasilitas. Masya Allah, tabarakallah. Tapi begitulah kalau hati sudah kelam, keluar kata-kata dan tindakan yang kejam. Ya, yang gelap pun nampak, tak mungkin gelap tanpa gelap. Yang terang pun nampak samar-samar. Mau lampu nih katanya. Matanya sudah gelap. Ya tidak berkunang-kunang baca fitnah itu. Akhirnya lampu 50 watt pun macam 5 watt namanya. Yang terang pun hari terang, gelap hari ini mau hujan katanya. Sebab apa? Dia baru tidur, baru bangun tidur siang. Apanya bangun kesiangan. Nah, makanya buku fitnah itu akhirnya memang jadi fitnah. Ya, seluruh yang suka baca kitab itu menjadi ahli ahli fitnah sana sini. Jadi kalau ada orang suka fitnah-fitnah, mulutnya berbusa dengan istilah Wahabi nanti hati-hati gitu. Dia baca kitab itu tuh. Baca kitab fitnah tadi. Ya, baca kitab fitnah. Allah musta'an. Tapi aneh juga, sampai sekarang masih percaya juga dengan orang. Di dunia yang alat komunikasinya canggih. Televisi ada setiap hari disorot Makkah Madinah. Ya, dan orang sekarang Masya Allah.
Umroh sekarang masa musim haji sih. Rasa-rasa haji. Siapa yang baru umroh? Nah, ada yang baru umroh? Ramai sekali. Ramai sekali. Sampai-sampai ya bermasalah juga kepada penyelenggara kan. Udah booking hotel yang dekat, ternyata ada yang lebih duit punya banyak. Di bloknya semuanya yang dekat-dekat itu, yang kecil-kecil terpaksa minggir. Maka siap-siap aja lah, tuan-tuan kalau nak pergi haji atau umroh nanti siap-siap mental, karena kita akan mental. Iya bisa-bisa awalnya ditargetkan di 400 meter dari masjid, tiba-tiba jadi 4 kali 4. Nah, 4 kali 4. Kalau tidak sabar-sabar hilang pahalanya. Nah, jelas? Jelas? Ya ingat aja hadis sering baca. As-safaru qit'atun minal azab. Safar itu adalah sebagian dari azab. Makanya kadang-kadang kita bisa mengusahakan tiba-tiba ada yang lebih besar daripada kita. Allah musta'an. Baik, jadi katanya faqala ala kibar sinni serta murji'an. Dan tua-tua begini, Syekh kok bisa-bisa jadi murji'ah katanya. Jadi murji'ah. Orang jelas dosa besar, zina dosa besar. Curi dosa besar, minum khamar dosa besar. Jadi dianggap masih beriman. Oke itu. Kenapa tidak dikafirkan? Nah, apa katanya? Qala la taqabbalna al-murji'ah. Kami tidak bisa menerima pendapat murji'ah. Murji'ah bukan. Kita tidak terima. Al-murji'atu taqul. Orang murji'ah mengatakan hasanatuna maqbulah. Seluruh kebaikan yang kita buat pasti diterima. Ah, ini kan banyak nih yang seperti ini. Asal baik pasti banyak nih yang seperti ini. Hah? Asal baik pasti diterima. Tapi ada yang mengatakan Wahabi itu tidak ada walinya. Apa sebab amalan mereka pasti tidak terima. Kalau wali kami, ulama-ulama kami banyak wali. Apa sebab amalannya pasti diterima. Siapa yang bilang bisa amalan itu pasti diterima? Sudah ditimbang. Sudah ditimbang. Nah, kemudian ada berita nggak dari alam barzakh? Hah? Ada nggak berita? Yung, saya sudah diterima amal saya. Kecuali mimpi-mimpi. Yang mimpi itu kalau mimpi orang soleh mungkinlah kebenaran. Tapi kebanyakan mimpi itu dari syaitan. Allah musta'an. Banyak mimpi-mimpi kan tiba-tiba. Ada mimpi yang memang ilham dari Allah. Ada mimpi karena pikiran ke situ terus. Ya kan? Ke situ terus. Ada mimpi yang apa namanya dari syaitan. Allah musta'an. Ada orang bermimpi bertemu Nabi SAW. Benar. Hadis benar. Bahwa kita bertemu Nabi dalam mimpi boleh. Dan itu sahih. Tapi yang ngaku ini jujur apa enggak? Itu masalahnya. Kan begitu? Iya enggak? Jujur apa tidak? Saya sekarang supaya populer, ngaku aja. Saya mimpi Nabi setiap hari. Ya, kan bisa saya ngaku. Tentu mesti percayalah. Saya lama di Madinah. Bertetangga dengan Nabi. Iya kan? Kalau baca selawat tidak dihitung lah. Awak boleh banyak baca selawat. Coba baca hadis terus kan. Coba baca hadis di kitab sampai tamat. Setiap baca hadis, baca selawat. Kalau selawat bisa menghadirkan Nabi, saya lebih berhak untuk menghadirkan Nabi alaihissalatu wassalam. Kenapa? Paling sering baca hadis, tentu paling sering berselawat. Kalau sempat saya ngaku, tentu percaya enggak? Enggak yakin dengan saya rupanya. Memang payah meyakinkan tuan-tuannya memang. Ya, makanya di sini kelemahan kita enggak mau ngangkat saya jadi wali. Kalau Ustaz, memang susah. Tuan-tuan ini sikit-sikit minta dalil, sikit-sikit minta dalil. Gitu. Enggak ada dalil, tanya sahih apa? Tidak. Payah ngaji depan orang-orang seperti tuan ini betul. Kalau sebelah kan enggak perlu dalil. Asal ada jenggot, mau pakai sorban, pakai jubah dah. Jadi langsung jadi wali itu. Amalnya langsung diterima. Allah Ustaz. Nah, kita memang harus pakai dalil. Tapi jangan yang terlalu berat pula. Mas saya ngurus jadi wali payah betul sih.
keluar izinnya. Allah Ustaz. Semua kita wali. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Para wali Allah tetap perlu takut, tetap perlu khawatir. Siapa mereka? Orang beriman dan senantiasa bertakwa. Nah, siapa yang beriman pada Allah selalu bertakwa, mengamalkan perintah, meninggalkan larangan, itu wali Allah. Dan wali tidak mesti punya karamah. Jelas? Bisa karamahnya di akhirat Allah berikan, bisa saja karamah di sini. Nah, karamah itu bukan untuk dibangga-banggakan. Tidak bisa pula dititiskan. Tidak pula dia datang memang betul-betul bantuan dari Allah Taala. Dan posisi sulit, Allah berikan jalan keluar dengan bermacam-macam. Ada yang Allah berikan dengan doa yang mustajab. Ya, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas itu terkenal doanya mustajab. Ada orang nak menzaliminya, lalu dia doakan orang itu balik kezaliman pada dirinya. Jadi kalau antum merusak punya itu, yang seriusnya berdoa. Ya, setiap doanya dikabulkan karena dizalimi. Allah musta'an. Makanya takut orang-orang yang dizalimi itu doanya mustajab. Maka jangan berbuat zalim. Kaum muslimin dan muslimat, wa sayyi'atuna maghfurah. Ini berpaham Khawarij. Semua kebaikan pasti diterima. Kemudian seluruh dosa pasti diampuni. Nah, walaupun tidak minta ampun. Lalu kata Abdullah Mubarak, walau alimtu anni qubilat minni hasanatun. Andainya saya tahu, ini orang yang Abdullah Mubarak ini disebut oleh Ibnu Hajar Jumi'at fi Jami'u Khisalil Khair, seluruh sifat kebaikan tersimpul pada pribadi ini. Pada Abdullah Ibnu Mubarak. Dia bilang, andainya saya tahu ada satu kebaikan saya diterima, la syahidtu anni fil jannah. Saya akan umumkan saya masuk ahli surga. Apa artinya? Kita nggak tahu amal kita terima atau tidak. Ini keyakinannya al-sunnah. Cuma kita wajib berharap. Itu wajib berbaik sangka sama Allah. Pasti tidak. Tapi berharap. Makanya kalau ada orang mati di medan jihad, kita bilang, semoga syahid. Benar-benar syahid, hanya Allah yang tahu. Makanya menyebutkan gelar as-syahid tidak boleh kecuali dengan nas. Kecuali dengan dalil. Nah, andainya saya tahu satu kebaikan saya diterima, saya sudah saksikan saya masuk surga. Nah, thumma dzakar an Ibnu Syaudzab. Kemudian beliau meriwayatkan dari Ibnu Syaudzab, Abdullah bin Syaudzab, an Muhammad ibn Jahada dari Muhammad ibn Jahada al-Basri, an al-Kufi, an Salama ibn Kuhail dari Salama ibn Kuhail al-Kufi, an Huzail ibn Surahbil, qala, dia berkata, qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini sanadnya sahih dari Umar. Ya, apa kata Umar? Lau zina imanu Abi Bakrin bi imani ahli al-ardi la rajah. Andainya imannya Abu Bakar radhiyallahu anhu ditimbang dengan imannya seluruh penduduk bumi ini, pasti lebih berat imannya Abu Bakar. Tidak percaya nampaknya. Lain mandang. Tidak percaya? Syekh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, apa saja dia berserahkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, untuk dakwah ini. Tidak pernah dia Nabi, ya saya sepertiga misalnya. Tidak. Semuanya. Ya, artinya sampai dia nitipkan keluarganya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pakailah semuanya. Berapapun yang dibutuhkan demi dakwah ini. Awak tidak sanggup. Sah? Kan awak tidak sanggup. Hah? Ada yang sanggup tunjuk tangannya? Ada tidak sanggup. Menemani Nabi dalam segala duka, suka dan duka. Ya, nyawa tantangannya. Tapi beliau menerimanya dengan senang hati. Dan hati berbunga-bunga. Coba malam hijrah. Dia ketika dapat berita menemani Nabi,
girang gembira luar biasa dia. Karena menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal tantangannya apa? Ya nyawa, nyawa tantangannya. Tapi dia gembira. Biarlah saya mati, yang penting Nabi harus selamat. Nah, Abu Umar, antum percaya sama Umar? Percaya sama Umar enggak? Nah, Umar bilang, andainya iman kita semua ini ditimbang sebelahnya iman Abu Bakar, pasti lebih berat iman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Allah yang Maha tahu. Makanya Nabi letakkan dia orang pertama yang terbaik dari umat ini. Nabi yang posisikan dia. Nabi tahu dari wahyu yang diwahyukan. Datang orang Syiah jadikannya Abu Bakar lebih bahaya dari iblis. Hah? Percaya tuan-tuan? Percaya? Dengan alasan cinta ahlil bait. Makanya kita tidak percaya. Yalah, muntah darah dia menyampaikan kita nangis darah, dia katakan nangis-nangis depan kita cinta ahlil bait, tapi menghina Abu Bakar, bawalah pergi cinta kamu, saya tidak mau. Apa sebab? Cinta Nabi kepada Abu Bakar dan keluarganya sudah terbukti. Dan beliau wafat dalam keadaan mencintai Abu Bakar dan keluarganya. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, itulah imannya Abu Bakar radhiyallahu. Kenapa Syekh menyebutkan ini dalam riwayat ini? Supaya kita tahu bahwa iman itu naik turun. Bahwa iman itu fluktuatif. Bahwa iman itu berbeza-beza. Jelas? Tidak seperti pemahaman murji'ah. Kalau hari murji'ah. Bahwa iman kita sama dengan iman Jibril. Ya, yang Jibril dan sebagainya. Allah musta'an. Baik, kemudian kita lanjutkan riwayat pendek ini. Sami'tu Abu Bakar Muhammad bin Abdullah bin Muhammad Zakaria Syaibani yaqul berkata, saya mendengar sami'tu Yahya bin Mansur Al-Qadhi, saya mendengar Yahya bin Mansur Al-Qadhi berkata, yaqul sami'tu Muhammad bin Ishaq ibn Khuzaimah, saya mendengar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, ya, Imamul A'immah. Masih ingat namanya imamnya para imam. Imam besar mazhab Syafi'i. Ini untuk menjawab ya, apa yang disebutkan oleh yang juga menjadi fitnah dunia hari ini, bahwa tidak ada ulama yang mengikuti mazhab Wahabi kan. Itu bahasanya kan Wahabi kan. Padahal mazhab Nabi. Di kalangan Syafi'iyah tidak ada ulama besar yang ikut kecuali Asy'ari. Di kalangan Nabi tidak kecuali Al-Maturidi dan sebagainya. Ini kebohongan besar bersumber dari perkataan As-Subki Al-Ibn dan kitab Tabaqatus Syafi'iyah. Ya, mungkin beliau tidak sengaja bohong, tapi berita ini berita bohong. Karena tidak kurang, seperti kata Ibnu Nibrat, Al-Hambali dia katakan, tidak kurang dari 500 ulama besar dalam sebuah mazhab tidak mengikuti mazhab Al-Ash'ari. Contohnya Muhammad bin Ishaq ibn Khuzaimah. Ini mereka bilang orang yang bongak-bongak aja itu katanya. Seperti ada sekarang fitnah lagi. Ya, Wahabi ini telah menipu orang awam. Orang awam. Di antara yang mereka sebut Wahabi itu ada dosen. Orang awam tuh. Hah? Wih, dosen. Orang awam. Pak, saya orang awam. Hah? Sudah punya pangkat golongan nih, Pak. Cuman enggak ngurus-ngurus aja. Kalau sempat ngurus-ngurus rajin, udah dekat-dekat juga jadi profesor nih, Pak. Cuman saya enggak ngurus-ngurus pangkat. Dosa saya sebenarnya itu. Harusnya saya urus ya. Tapi jangan kasih tahu orang lain. Itu jangan dipotong itu. Nah. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Ada di antara mereka yang Masya Allah, yang profesor. Sah? Ada di antara mereka yang teknik, apa namanya, arsitek. Ada mereka dokter, ada mereka tentara, ada polisi, ada menteri. Terus antum bilang, orang awam. Kemudian memaksakan katanya, memaksakan. Kapan pula kita maksa? Yang maksa justru, yang sebelah mana? Nah, baru kemarin kan di Jawa Barat, pemerintah yang ngundang, tapi dihalang-halang. Hebat sekali. Rakyat mendukung, tapi atas nama rakyat menolak. Rakyat mendukung, tapi dia atas nama rakyat menolak. Rakyat yang mana?
Di mana orang awam? Jadi kadang-kadang orang ini memang kalau sudah ahli fitnah, itulah sebabnya. Yang terang pun jadi gelap. Makanya jangan pakai juga agama itu pakai ilmu kelam. Tidak ada yang terang dibuatnya. Ilmunya ilmu kelam. Makanya yang terang jadi kelam, tidak nampak. Ya. Buka mata itu. Nah, ini gara-gara baca kitab As-Subki ini. Nah, diterima oleh syekhnya di luar negeri, di Timur Tengah sana. Nah, disebar di sana, bawa pulang ke dalam negeri jadi fitnah. Nah, jangan bilang orang awam. Bilang saja keliru nih dalilnya. Selesai. Tidak perlu pakai fitnah merendahkan orang. Menipu orang awam, memaksa. Siapa yang maksa? Allah yang katakan dia di atas. Kita katakan dia di atas. Lalu bertempat. Yang memahami punya tempat itu bukan kami, tapi antum. Kami tidak pernah mengatakan Allah bertempat. Antum bilang dia berjisim. Tidak pernah kita bilang Allah berjisim. Kalimat jisim itu tidak ada dalam kalimat kitab Aqidah Sunnah. Kemarin dari awal ada kita dengar Allah berjisim. Ini mutamatnya. Tidak ada kitab tauhid manapun yang akidah Ahlussunnah yang mengatakan Allah berjisim. Kita hanya mengatakan Allah bertangan, tidak berjisim. Kalimat jisim itu hanya ada dalam ilmu kalam saja. Paham? Paham enggak? Makanya Anda sudah belajar ilmu kalam tuh. Paham enggak? Dulu mengkelam semua. Nah, jelas ya. Jadi bukan orang-orang awam enggak. Orang berilmu enggak mungkin tertipu. Ya, orang berilmu enggak mungkin tertipu. Ini contohnya Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah ini. Penulis kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Ini satu di antara sekian ribu, sekian juta. Ya, ulama-ulama besar dalam setiap masa. Orang itu sangat suka merendahkan itu. Kalau tidak sepaham berarti tidak paham. Kalau sudah tidak sepaham dianggap tidak paham atau gagal paham. Karena memang senjatanya hanya itu. Hujah tidak ada. Kalau kita tidak, ini Al-Quran ini hadis. Jawabannya harus melalui ulama katanya. Memangnya sampai hadis itu kepada kita tidak melalui ulama? Al-Bukhari ulama. Ulama kan syekhnya buah ulama. Ulama syekhnya ulama. Nah sampai ke Nabi, semuanya lalu jalur ulama. Itu semua yang disampaikannya. Atau bilang enggak. Paham enggak? Jadi Al-Bukhari, Muslim ulama. Iya, Muslim kan dari syekhnya ulama. Ya kan? Karena mungkin kalau untuk punya waktu, saya buat contoh satu-satu sanadnya. Misalnya Muslim merekan dari Qutaibah. Muslim ulama. Qutaibah, nah, baik kami rusaknya. Enggak tahu. Ya ulama. Tapi Qutaibah dari Malik. Imam Malik ulama. Ulama Malik dari Nafi. Nafi ulama. Salah satu tujuh fuqaha Madinah masa tabi'in. Dari Ibnu Umar ulama. Nah, dari Nabi ulama. Taib, kita menerima akidah ini dari ulama apa enggak? Iya, dari ulama. Jelas? Dari ulama. Semuanya menyampaikan Allah di atas. Jadi kita maksa atau menerima? Ulang lagi. Ini tidak sampai kaji nambah. Kita suka menerima atau memaksa? Menerima aja. Apa yang disampaikan. Tuan-tuan yang maksa menolak. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Tidak sesuai pemikiran saya. Berarti barang yang jelas diberitakan antum tolak. Siapa yang keras? Yang menolak atau yang menerima? Yang menolak. Apalagi maksa-maksa. Jadi kadang-kadang orang, kalau istilah orang Arabnya, ramat di bidai hawan salat. Pernah dengar istilah ini? Kalau bahasa kita padanannya mungkin lempar batu, sembunyi tangan. Maling, ini tidak boleh nah. Maling teriak maling. Dia yang memaksa, kita yang dituduh memaksa. Dia yang suka mengelabui orang awam, kita yang dituduh orang awam. Allah musta'an. Oleh sebab itu memang kalau sudah baca kitab fitnah Al-Wahabiyah, suka jadi ahli fitnah. Oleh sebab itu singkirkan kitab itu dari pustaka antum karena dia menyebutkan kita ahli fitnah. Allah musta'an. Taib, yaqul sami'tul Husain ibn Harb, saya mendengar Husain ibn Harb, akha Ahmad ibn Harb Az-Zahid, saudara kandung dari Ahmad bin Harb, ia Az-Zahid yang ahli zuhud, yaqul asyhadu anna dina Ahmad bin Harb
saya bersaksi bahwa agama Ahmad ibn Harb Az-Zahid, yaitu saudaranya, allazi yadinullah bihi, yang dia beragama kepada Allah dengan keyakinan itu, annal imana qaulun, bahwa iman itu adalah ucapan, wa amalun, dan amalan, yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada yang mengatakan amal tidak berpengaruh pada iman, berarti bukan akidah Ahlus Sunnah. Bahwa kalau ada orang yang dikafirkan dengan dosa besar, berarti bukan ahli sunnah. Nanti kita pelajari bahwa yang setelah ini, apa yang disebutkan oleh Syekh, bahwa pelaku dosa besar tidak dikafirkan. Bagaimana? Tunggu tanggal mainnya. Kapan nih? Ramadan masih ngaji kita? Enggak kan? Masih juga. Ah, iyalah, berarti Ramadan kita bertemu. Insyaallah taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.